Audio roll. Kulkas episode ditusuk tulang rusuk. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, karena dibahas secara ringkas, gak perlu ngontrak SKS atau bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas Wah, dan berkualitas. Karena Kulkas, Pak. Ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan. Wahyu Kulkas Ngadem yuk. Oke, Pak. Tema kali ini kita Bicara akan apa, membicarakan tentang perilaku istri, Pak. Perilaku istri. Perilaku istri yang menyakiti suaminya. Kenapa kamu nih melo gitu? Kadang-kadang mungkin mereka tidak tahu telah menyakiti suami, Pak. Suaminya. Nah, Oke. seperti itu. Judulnya apa judulnya? Judulnya adalah ditusuk tulang rusuk. Cakep. Nah, itu apa, Pak? Ya kan istri kita itu diciptakan dari tulang rusuk. Yes, Pak. Dari tulang rusuk kita, kata An-Nisa surat An-Nisa ayat 1. Tapi tulang rusuk kita itu justru malah nusuk kita. Nusuk kita. Jadi ada beberapa perilaku istri sadar ataupun tidak itu bisa menusuk jantung suaminya dan terasa sakit. Di mana lagi sakitnya? Sakitnya tuh di sini, Pak. Oh, di mana-mana. Di mana-mana ada. Oke, Pak. Nih, Pak. Apa benar bila istri tidak berterima kasih atau menyepelekan pemberian suami itu disebut kufur? Kamu meni ekspresif gitu. Gini Ki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan sholat kusuf, sholat gerhana, Ya. Nabi menceritakan surga dan neraka. Kan diperlihatkanlah neraka, isi neraka itu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini, dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku melihat ternyata mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita. Lalu sahabat bertanya, gitu, 5 ya Rasulullah, kenapa banyak penghuni neraka itu adalah perempuan ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, bikufrihinna, karena mereka kufur. Lalu sahabat itu bertanya, yakfurna billah, apakah para wanita itu kufur pada Allah? Qala, Rasul menjawab, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Kata Rasulullah, tidak, mereka tidak kufur kepada Allah, tetapi mereka kufur pada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Jadi kenapa perempuan banyak tinggal di neraka? Karena dia kufur pada pemberian suami, dia tidak menghormati dan menghargai pemberian suami. Bahkan kata Rasulullah SAW begini, jika suatu saat engkau memberikan sesuatu kepada istrimu, tetapi istrinya tidak senang dan ia berkata, ra'aitu minka khairan qattu, kata istrinya, mereka itu aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu kepadaku, padahal suaminya memberikan sesuatu. Jadi ketika diberikan sesuatu, istrinya malah tidak senang, malah dia ngomong, aku belum pernah menerima kebaikan sama sekali dari dirimu. Nah, itu yang disebut dengan istri yang kufur. Kufur di sini artinya kufranul hukuk, yakni istri yang tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami, atau istri yang merendahkan pemberian suami, istri yang menghina atas pemberian suami, atau istri yang kufur pada nikmat yang diberikan suami. Dan ini menunjukkan celaan bagi seorang wanita. Gitu. Dan itu jika istri tidak berterima kasih atas apa yang diberikan suami, padahal suami bekerjanya banting tulang, menguras badan, suku dijen hulu, hulu dijen suku, harupun ditajong, tukangan ditoken, hanapun dijejek, mendapatkan sesuatu untuk istri, tapi istrinya tidak berterima kasih. Itu seperti ditusuk oleh tulang rusuk sendiri. Kadang-kadang gitu ya. Neng, hoyong jam 5 juta. Datang kecil neng, amang ngan tiasa iya 050 ribuan, coba dialungkeun, Pak. Wah, tak bahaya, Pak ya. Bahaya itu. Padahal suaminya udah bekerja keras gitu ya. Pagi kerja, pulang malam, malah dibalangkeun hasilna.
Ya itu tuh kadang-kadang mereka tidak sadar bahwa itu ternyata Menyakiti menyakiti suami. seperti itu. Nah, Pak, ini berhubungan dengan nusyuj. Nusuz. Nusyuj. Bukan salah. Nusyuj. Nusyuj, Oke, Pak ya. apakah hal tadi punya hubungan dengan nusuz? Ya, nusyuj, Pak. Ada hubungan, meski tentu ada perbedaan. Menurut ulama Hanafiyah, nusuz itu adalah khurujuz zaujati mim baiti zaujiha bi ghairi haqqin. Keluarnya istri dari rumah suami tanpa hak. Jadi gini, yang disebut nusuz itu, dan ini bisa menusuk tulang rusuk sesungguhnya, ya, menusuk suami. Satu, meninggalkan rumah tanpa izin suami. Itu Nusuz, keluar dari rumah istri tanpa izin suami. walaupun hanya Nanti ada beberapa kebolehan. Oke. Yang kedua, dia jalan-jalan melakukan safar perjalanan jauh tanpa izin ke suami. Istri kamu tiba-tiba piknik misalkan ke Bali. Atau dari kantornya gitu, berangkat jauh gitu, Pak. Berangkat jauh dari mana tidak ada izin sama suami, itu nusuz. Atau juga nusuz itu adalah melarang suami masuk ke dalam rumah. Jadi kamu pulang kerja, istri kamu malah ngunci pintu KB. Itu di luar. Di luar, ente sare di pos ronda. Nah itu nusuz ya. Nah, kemudian menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah menyebut nusuz itu khurujuz zaujati anit taatil wajibati lizauji. Keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami. Kata ulama Malikiyah, contoh, nusuz itu istri menolak bersenang-senang sama suami. Suaminya pengen Istrinya enggak mau. Capek. Nah itu namanya nusuz. Apalagi Tapi suami. kalau suaminya ternyata si istrinya bilang capek, tapi suaminya ya udah, itu gimana, Pak? Nggak masalah ya, tapi misalnya kalau suaminya tidak tahan kok mau minum obat kuat. Apalagi udah dioles. Istrinya diajak nggak mau. Nah itu masuk nusuz ya. Panas Keluar terus, berikutnya nusuz itu keluarnya istri keluar dari rumah tanpa izin suami. Iya. Nah, gitu. Itu tidak boleh. Atau nusuz itu kata ulama Malikiyah, istri itu senang datang ke tempat yang tempat itu tidak disukai oleh suami. Oh itu Nggak boleh. Misalnya istri kamu datang ke bioskop, kamu nggak suka ke bioskop itu, misalnya itu juga nusuz. Istri kamu senang banget misalnya senam ke gym, padahal kamu tidak suka istri kamu main ke gym itu juga nusuz. Itu bisa jadi fitnah. Apa bedanya fitnah sama fitness, Ki? kalau fitnah mah. Kalau fitnah itu kejam, kalau fitness ke gym. Oke, itu menurut ulama Malikiyah ya. Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan nusuz adalah keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami. Termasuk juga satu tadi menutup pintu rumah sehingga suami tidak masuk ke rumah, atau juga ngunci suami di rumah. Suaminya di rumah dikunci kok istri nanti luar. Hingga suaminya bisa sama mana. Itu nusuz. Imam Syafi'i sampai bilang gitu, berarti faktanya dulu ada. Lalu tadi tidak mau bersenang-senang dengan suami padahal tidak ada uzur. Misalnya tidak haid, tidak sedang nifas, tapi ketika suaminya ngajak dianya nggak mau. Itu nusuz, bahaya, hati-hati. Lalu ikut suami melakukan perjalanan padahal suaminya tidak senang suami istrinya ikut. Gini, kamu tugas misalnya ke Jakarta. Kamu tugas ke Jakarta. Istri kamu ujung-ujung nyusul ke Jakarta padahal kamu tidak ngasih izin. Itu juga nusuz. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan kalau istri melakukan nusuz seperti yang dijelaskan tadi, itu bisa membuat suami itu seperti ditusuk oleh tulang rusuknya sendiri. Itu. Saya yang nusuknya istri sendiri, Pak ya. Kalau yang nusuknya orang lain sih ya enjoy gitu mah. Ribut Pak ya. Tapi kalau istri sendiri aduh, gimana gitu. Nah, Pak, terkait nusuz, dalam kondisi bagaimana sih istri bisa keluar rumah tapi tanpa seizin suami? Oke, boleh istri keluar rumah tanpa izin suami kata Imam Syafi'i. Satu, misalnya menghadap hakim untuk mencari kebenaran misalnya. Itu boleh datang ke hakim untuk mencari kebenaran tertentu. Satu. Yang kedua, mencari nafkah karena suaminya mengalami kesulitan untuk meniti rumah tangga. Jadi boleh istri bekerja, boleh karena memang ternyata suaminya mengalami kesulitan. Misalnya entah suaminya karena di PHK bukan PKH ya. Kemudian suaminya misalnya diputus hubungan kerjanya, suaminya mengalami kesulitan dalam bisnis dan lain sebagainya, boleh istri keluar rumah untuk membantu mencari
nafkah posisinya. Yang ketiga, boleh istri keluar rumah untuk meminta fatwa. Minta fatwa pada ulama misalnya. Gini, istri ingin tahu bagaimana cara sholat tahajud yang baik. Dan kamu suaminya itu bisa menjelaskan misalnya. Maka istri ikut pengajian. Istri ikut kajian, boleh itu istri keluar rumah untuk mencari ilmu. Karena ternyata ilmu yang dibutuhkan untuk ibadah tidak bisa diberikan oleh suaminya. Berikutnya boleh untuk apa lagi? Membeli kebutuhan makanan dan minuman. Keluar rumah misalnya. Kamu lagi kerja, istri kamu pergi ke mall kemana dengan betul-betul kesananya bukan untuk main tapi untuk memenuhi kebutuhan. Itu dibolehkan tanpa seizin suami. Berikutnya menghindar khawatir karena rumahnya misalnya ada gempa. Ini mah ada gempa, bahaya lah, gitu. Ada bahaya misalnya karena taat sama suami menjedong di dalam, enggak gitu, itu mah boleh keluar. Lalu pergi ke sekitar rumah untuk bertetangga juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian pergi untuk misalnya menyewa kembali rumah, misalnya karena rumah yang ditempati sekarang sudah habis, misalnya nyari lagi rumah. Nah itu ada beberapa hal yang dibolehkan istri keluar rumah tanpa dihukumi nusuj. Gitu. Siapa? Nih Pak, selanjutnya benar nggak Pak kalau istri nusuj suami boleh tidak menemaninya tidur bersama? Oke, benar. Di An-Nisa ayat 34 kan gini sebutkan, wallati takhafuna nusujahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna, sampai gitu malah. Jadi wanita-wanita yang dikhawatirkan nusuj, maka nasihatilah mereka gitu dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Artinya gini, kalau istri kamu misalnya kabur di rumah, ya minta izin, ulin minta izin misalnya. Kemudian banyak perilakunya yang keluar rumah tanpa izin. Atau misalnya ngunci kamu di rumah keluar, atau kamu dari luar nggak boleh masuk ke dalam rumah. Bagian dari mendidiknya boleh tidak ditemani tidur bersama. Kene antap sina gugulitikan sorangan. Hitut. Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa, dibolehkan kalau istrinya nusuj. Syaratnya kalau nusuj. Kalau tidak mah nggak boleh. Bahkan tidak hanya itu, wadribuhunna, boleh dipukul. Tapi pukul ini kata ayatnya An-Nisa ayat 34. Tapi tentu mukulnya jangan sampai melukai. Pukulnya hanya sebatas ya pukulan dengan kemesraan lah. Atau dicubit hidung aku gegep. Boleh, ini kata ayatnya ya. Wadribuhunna. Tapi fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Tapi jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jadi boleh kalau istri nusuj tidak ditemani tidur. Kalau istri nusuj boleh dipukul, tapi pukulnya jangan yang melukai. Jangan di arah pipi. Lah dengan pukul kemesraan yang lain lah. Tapi janganlah sampai fisik. Nah boleh, tapi diusahakan. Jangan sampai fisik, kan khawatir dikira ada KDRT sekarang. Yes Pak, tuh. Di paha aja. Pahanya ada plok. Nanti dia bergetar. Dipukulnya sama ngagetar nanti. Bergetar. Oke Pak, berikutnya. Perilaku istri yang bisa merusak kehormatan suami atau tabarruj Pak sekarang ya Pak. Ya, oke. Nah apa sih apa makna tabarruj itu Pak? Tabarruj, oke. Tadi nusuj, sekarang ada tabarruj. Ini bisa dilihat di Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Kata Allah gini, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi hendaklah kalian para wanita tetap di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarruj orang-orang jahiliyah. Menurut Abu Ubaidah, at-tabarruj ayyubrijna mahasinahunna. Jadi tabarruj itu menampilkan kecantikan dirinya di depan laki-laki yang bukan mahram. Jadi gitu. Yang kedua, ada yang nyebut bahwa tabarruj itu adalah idharuz zinati wa ma yustad'a bihi syahwatur rajuli. Tabarruj itu menampilkan bagian yang indah atau aurat dari segala yang mengundang syahwat lelaki non muhrim. Jadi berdasarkan yang tadi disimpulkan tabarruj adalah segala upaya untuk menampakkan kecantikannya di depan laki-laki lain. Nah, termasuk tabarruj memakai pakaian ketat. Itu. Oke, seperti apa pakaian ketat itu? Lepet Pak. Lepet ya. Lepet ya. Jilbabna dibengket, bajuna kos lepet.
celana merecet hampir kagum itu nah itu bagian dari tabarruj, pakai pakaian transparan lalu menutup sebagian aurat namun membuka aurat yang lain, atau tabarruj juga berhias bermake up yang berlebihan itu tabarruj. Misalnya pakai pipi orang lain pipi berwarna, ini pipi berwarna misalnya, pakai lipstiknya juga yang sangat menor banget, pakai perhiasannya yang berlebihan. Nah tabarruj itu glamor lah meskipun arti glamor mungkin menjadi relatif ya, tetapi intinya dia tabarruj itu menampakkan kecantikan, menampakkan aurat dirinya di hadapan laki-laki yang lain. Itu. Dan kalau perempuan tabarruj itu sama dengan menusuk suaminya sendiri. Gitu. Tapi nggak salah juga ya, maksudnya banyak banget ya menyimpang itu, perselingkuhan dan lain-lain dari itu juga. Bisa jadi perselingkuhan itu muncul karena dari tabarruj, hasrat perempuan ingin memperlihatkan kecantikan dirinya di hadapan laki-laki lain. Kan nanti direspon oleh laki-laki itu. Lalulah ada komunikasi simbolik dalam bentuk apa? Aku nyaman sama kamu. Ujung-ujung selingkuh. Aku nyaman. Aku tenang sama kamu. Oke kan wala tubdin kata Allah gini, wala tubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Jadi perhiasan atau aurat itu jangan terlalu suka terlalu ini apa ya? Ya termasuk mungkin rawan oleh maling, dan rawan oleh maling itu juga. Oke Pak, berikutnya Pak, perilaku istri berikutnya itu boros Pak. Oke. Nah itu gimana Pak? Ya itu nggak boleh. Istri itu nggak boleh boros. Sebab ketika istri boros itu bisa benar-benar melukainya lahir dan batin pada suami. Kan gini, kata Allah dalam Al-Quran, Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin. Itu di Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitanu lirabbika kafura, dan setan itu akan mengajak kita ingkar pada Allah. Jadi kalau istri boros itu belanja tidak sesuai dengan kemampuan suaminya, belanja menghambur-hamburkan hasil kerja keras suaminya, itu bisa menjadi saudaranya setan, dan setan itu akan membuat kita kufur. Gitu, nggak boleh istri itu boros. Belanja ujung-ujungnya ada tagihan ke rumah ya, Pak. Itu bisa lebih bahaya, Pak. Ujung-ujung ada debt collector ke rumah. Gitu. Paket. Benar-benar tahu. Jual paket. Paket lah, paket paling ngilalitik lah ya. Oke. Nah, ini Pak yang bahaya Pak. Kadang-kadang mereka curhat tanpa ini ya, alur-alur tiba-tiba membuka aib suaminya sendiri. Oke. Nah, itu Pak kadang-kadang tidak boleh. Kalau istri membuka aurat suaminya dibuka di hadapan orang lain, itu akan menyebabkan aurat dia, aib dia dibuka oleh Allah di hari kiamat nanti. Kan Rasulullah sampai menegaskan ini, man ra'a auratan fasataraha kana kaman ahya ma'udatan. Barang siapa yang melihat aib lalu menutupinya, maka seakan-akan ia menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Itu yang menutup aurat seperti dia menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Sementara logikanya mereka yang membuka aurat, yang membuka kelemahan suaminya, yang membuka kelemahan pasangan hidupnya, itu sama dengan mematikan segala potensi kebaikan. Gitu. Bahaya, jangan sampai. Kadang-kadang mereka curhat gitu ya, curhat tiba-tiba muka aib suami gitu Pak. Aib suami diomongin. Nah, itu bahaya gitu. Mending kalau yang diomonginnya nggak yang prinsipil. Coba kalau yang prinsipil. Meleho suaminya. Suami saya mah 1 detik. Bahaya itu Pak ya. Maka bu tetangga disebut itu cinta 1 detik. Cinta 1 detik gitu. Oke, Ki, yang terakhir apa Ki? Nah, ini Pak, terakhir. Yang menyakiti suami kadang-kadang ini Pak, istri itu mengungkit kebaikan kepada suami gitu. Oke, itu yang dilarang oleh Nabi. Janganlah engkau mengungkit-ungkit kebaikan yang telah engkau berikan kepada orang lain, sebab ketika ngungkit kebaikan yang diberikan orang lain itu buahnya bukan kebaikan. Nah itu Pak. Gitu. Kamu pernah berbuat baik sama istri kamu, tapi kalau kamu diungkit-ungkit, itu buahnya bukan kebaikan. Atau istri punya kebaikan pada suami, kebaikannya diungkit-ungkit, misalnya terus diungkit-ungkit. Kalau kamu lagi ada masalah tiba-tiba ngungkit, segala macam, ngungkit kebaikan itu sama dengan menghapuskan kebaikan yang kita perbuat. Kalau istri ngungkit kebaikan pada suami seperti ditusuk oleh tulang rusuk sendiri. Oke Ki,
Jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar, tanyakan pada narasumber yang lain. Yang jelas mudah-mudahan istri kita bukan tipologi istri yang gemar menusuk suaminya, dan mudah-mudahan kamu tidak ditusuk oleh tulang rusuk. Tidak. Saya soleh. Jangan lupa like, subscribe Subscribe lah ya. ya. Ngasih komen, Komen nyalakan tanda lonceng supaya channel ini memiliki manfaat yang banyak bagi semuanya. Oke, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun kita Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. tidak perlu bayar UKT, UKT nggak perlu kontrak, SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkuah. Kualitas. Karena kulkas ngadem topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai Ilmu. ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadem yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.